perkenalkan, nama saya Wahyu Ananda Pratama. Saya dari kelas 11 TKJ 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi PKN tentang ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Yang satu, pemerintahan menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Yaitu ada C, kriteria menentukan situasi demokrasi. Yang pertama ada kekuasaan. Itu pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Yang ketiga, kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang keempat, ada peradaban. Adanya kesempatan mengembangkan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya atau berinovasi. Yang kelima, ada efeksi, yaitu adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Para wakil rakyat diharapkan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Yang keenam, ada keamanan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan mereka. Setelah itu yang ketujuh, ada kebebasan. Adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah itu yang kedua, ada klasifikasi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi belum tentu sama di sejumlah negara. Pelaksanaan demokrasi dapat berbeda karena suatu negara dapat memberikan isi dan makna yang berbeda dengan negara lain. Akibatnya, bentuk demokrasi pun dapat berbeda-beda. Berikut akan dibahas klasifikasi atau pengelompokan demokrasi. Yang A, cara menyampaikan pendapat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Setelah itu ada demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam demokrasi tidak langsung atau perwakilan, rakyat memiliki wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Setelah itu, ada aspirasi rakyat disalurkan melalui para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan di negara-negara modern antara lain karena hal berikut. Yang A, penduduk negara yang selalu bertambah sehingga mengumpulkan seluruh penduduk untuk musyawarah di suatu tempat tidak mungkin dilakukan. Yang B, masalah yang dihadapi oleh pemerintah makin rumit dan tidak lagi sederhana. Setelah itu ada C, setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri, sehingga masalah mengenai pemerintahan dapat diserahkan kepada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Pada demokrasi perwakilan rakyat dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum. Pelaksanaan demokrasi jenis ini dapat dilihat di negara Swiss. Jenis referendum yang dapat dijalankan di antara lain yaitu referendum wajib, yang B referendum tidak wajib, yang C referendum konsultatif. Setelah itu ada B, titik berat perhatian. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan sebagai berikut. Sekian presentasi materi PKN dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.